Prof tadi mengatakan bahwa bermartabat itu adalah demokratis, kemudian ada dasar nilai-nilai, kemudian ada hukum yang diikuti. Memilih berdasarkan kesamaan tidak apa-apa, tapi jangan jadikan itu sebagai politik identitas. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara, para mahasiswa semua, kita ada kesempatan untuk bertanya kepada guru besar kita. Sudah mulai ada beberapa yang nunjuk. Ya, ada satu di sini, ya. Satu yang berjilbab, ya berdiri. Yang kedua di sini mahasiswa, jadi satu putra, satu putri. Yang ini perempuan, kemudian yang kedua. Di atas satu. Wah, suaranya. Nanti kalau bertanya langsung ke arah sini ya, mencari mic ya. Yang sudah ditunjuk, yang sudah ditunjuk, moderator boleh segera berbaris di stand mic kita. Yang berjilbab tadi, mahasiswa yang berjilbab tadi. Kemudian kita ambil satu lagi yang pakai buku. Ya, pakai buku. Itu cerdik tuh, nunjuk tangan pakai buku langsung kelihatan. Silakan pertanyaannya, boleh pertanyaan apa saja, betul Prof? Ya. Boleh pertanyaan apa saja, dijawab atau tidak itu urusan profesor nanti. Dibatasi 5 kali. Tapi dibatasi langsung 5 pertanyaan. 5, jadi sudah ada 3 penanya. Kita cari yang dari atas, baju putih yang dari atas, yang di tengah, segera turun ke bawah berbaris di belakang mic. Ya, 5 orang. Pertanyaannya singkat, straight to the point. Silakan. Perkenalkan diri dan apa pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Perkenalkan, nama saya Anindya Aisyah Adnan dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saya dari angkatan 2021. Sebelumnya selamat siang menjelang sore Pak Mahfud. Saya ingin menanyakan ada beberapa pertanyaan. Kebetulan saya ingin memberikan apa dulu ya Pak, bahwa saya juga asalnya dari Jawa Timur, dan berdomisilinya tapi di Riau, tapi keluarga besar aslinya di Jawa Timur. Mungkin saya akan melanjut aja untuk pertanyaannya Pak. Bagaimana langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pemilu 2024 nantinya itu berlangsung secara demokratis dan konkret. Dan berhubungan dengan itu juga Bapak seorang ahli hukum dan merangkap mantan Ketua MK dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Bapak melihat peran lembaga-lembaga hukum, terutama lembaga yudikatif, yang dimana lembaga yudikatif ini sebagai lembaga yang menyelesaikan hasil sengketa pemilu dalam memastikan integritas dan transparansi pemilu 2024. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat sore untuk Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farasat Ahmad. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 2 buah pertanyaan. Yang pertama terkait sistem kampanye yang pada saat ini kita semua ketahui bahwa setiap kader ataupun calon yang ingin mendaftarkan diri untuk duduk di Senayan ataupun untuk mencalonkan diri untuk jabatan tertentu itu menggunakan poster ataupun spanduk. Yang diresahkan oleh masyarakat pada saat ini adalah spanduk-spanduk ataupun bendera-bendera partai yang cenderung merusak pemandangan di tengah-tengah kota, Pak. Apakah peraturan terkait penggunaan bendera di taman-taman kota yang merusak pemandangan ini itu ada regulasi mengatur
tentang di mana saja bisa dipasang dan kapan tidak bisa dipasang. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, untuk generasi muda seperti saya, Pak, generasi muda seperti saya yang lebih aktif melihat kampanye di media sosial, itu bersama rekan-rekan di sini sama-sama merasakan keresahan yang sama, yaitu adanya isu buzzer, Pak. Yang dimana isu buzzer ini dari dulu, bahkan sesudah pemilu 2019 masih koar-koar sampai sekarang, Pak, menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat hingga hari ini, Pak. Dan kita sama-sama ketahui pelaksanaan kampanye ini baru dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari 2024 nanti, Pak. Kemudian kita akan melalui masa tenang selama 3 hari yang dimana kita tidak boleh berkampanye sama sekali. Lalu langkah apa yang bisa kami lakukan sebagai seorang mahasiswa untuk mengawal pemilu ini menjadi pemilu yang bermartabat dengan cara menertibkan para buzzer yang selalu menimbulkan keributan ini di masa tenang tersebut, Pak. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersingkat ya, disingkatkan ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yodra Muspierdi dari Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Andalas, Pak. Sebenarnya ada 2 hal yang ingin disampaikan kepada Prof gitu. Pertama adalah sebuah pertanyaan dan yang kedua adalah sebuah permintaan. Dan juga pertama ada pertanyaan dari kami, mungkin kalau salah tolong tunjukkan, baru belajar juga Prof. Terkait bahwasanya memang pada hari ini pada pemilu 2024 yang sangat disoroti hari ini adalah terutama bagi kami kaum pemilih pemuda yang katanya ada data 56% yang akan menjadi pemilih pada tahun 2024. Jumlah yang cukup banyak untuk seorang jumlahnya cukup banyak untuk pemilih. Dan juga yang menjadi catatan highlight bagi kami adalah 56% itu adalah jumlah yang banyak, namun kita terkadang muak dengan pemilu ini, Prof. Bagaimana tidak? Mulai dari awal banyak drama-drama pemilu, mulai dari sistem pemilu yang proporsional terbuka tertutup, wacana presiden 3 periode dan segala macamnya, ada politik dinasti dan segala macamnya. Dan kita lihat hari ini bagaimana kita bisa yakin tahun 2024 memang eranya pemuda untuk memilih hari ini. Ini adalah era pemilih pemuda, 56% itu bisa memilih ke TPS gitu. Apa yang bisa meyakinkan hal tersebut? Karena kami berpikiran gini, siapapun presidennya masih banyak yang berpikiran siapapun presidennya nanti itu tuh kita akan jadi gini-gini aja, masih banyak, Prof. Yang kedua, ini permintaan Prof. Mungkin saya sekaligus mewakili BEM Universitas Andalas, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas, kebetulan menjadi presiden mahasiswa pada saat ini, Prof. Sesuai dengan putusan MK nomor 65 tahun garing 2021 garing tahun 2023, Prof. Kita di sana diputuskan bahwasanya kita kampanye boleh masuk kampus, Prof. Makanya kami secara langsung melakukan permintaan dan mengundang langsung Bapak Prof. Mahfud MD selaku calon wakil presiden gitu untuk bisa datang ke Universitas Andalas nantinya gitu. Dan nanti kami akan permintaan itu akan kami kirimkan undangannya langsung dan harapannya bisa menerima undangan secara langsung baik itu Prof nanti ataupun calon presidennya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu diri saya, Alif Budiman Wahabi dari Universitas Metamedia. Saya mungkin ingin memberikan satu pertanyaan dan satu harapan untuk Prof. Yang pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Prof? Kita lihat pemilu ini kan banyak hiruk pikuk dan dinamikanya ya, Prof. Bagaimana tanggapan Prof tentang kader-kader partai yang telah menjadi gubernur, wali kota atau pemimpin daerah, mereka itu diwajibkan untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden dari partainya. Bukankah
gubernur itu harusnya netral, Prof, gitu. Tapi kita lihat sekarang banyak mungkin para gubernur itu menghalalkan sejarah, gubernur atau pemimpin itu menghalalkan sejarah segala cara gitu, Prof. Apa tanggapan Prof tentang itu? Terus untuk harapan kita lihat banyak sekali di sosial media, apalagi kita menuju industri 4.0 ya, Prof. Di mana dunia itu serba digital, Prof. Bagaimana tanggapan Prof untuk menghalang berita-berita hoax yang ada banyak berseliweran di sosial media, dikarenakan banyak sekali miskomunikasi informasi yang terjadi di sosial media, Prof. Seperti itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Cek. Satu lagi. Hah? Ada yang di atas? Oh ya. Mic-nya bisa? Oh, ada mic-nya. Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Asywari dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Dari yang disampaikan oleh Bapak, kurang jelas tadi nama dan asalnya. perkenalkan, nama saya Ilham Asywari, Ilham. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Universitas Putra Indonesia. Seperti yang Bapak Profesor sampaikan sebelumnya, demokrasi akan bersama dengan nomokrasi, yaitu kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum, mengingat itu, saya mengambil pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Saya juga sering mendengar di siaran pers oleh Bapak Prof, yaitu dimanapun negara hancur kalau hukum tidak ditegakkan dengan benar. Pada saat ini masih banyak hukum, bisa dibilang hukum yang runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Jadi pertanyaan saya, bagaimana hal tersebut? Apakah negara kita ini hancur? Yang seperti Bapak Prof sampaikan, negara hancur kalau hukum tidak ditegakkan dengan benar. Terima kasih. Oke. Baik, luar biasa. Kita persilahkan Bapak Profesor Dr. Mahmud MD untuk menjawab pertanyaan kita semua. Saudara, kita punya waktu kira-kira 1/4 jam untuk menjawab ini semua. Terima kasih. Ada 3 penanya dari Universitas Andalas, kemudian ada 1 dari Universitas Multimedia, dan ada 1 dari Universitas Putra Indonesia. Saudara, mungkin saya salah catat ini, Amindia Adnan dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Apa langkah konkret agar pemilu itu berjalan dengan baik, yang bisa memastikan berjalan dengan baik? Ikuti semua aturan, ikuti etika, ikuti nilai-nilai yang mendasari kehidupan kita bernegara. Tadi kan dikatakan tuh, pemilu yang bermartabat itu ikut nilai. Dasarnya adalah nilai. Apa nilai kita itu? Pancasila. Pancasila itu mengajarkan kejujuran, ketertiban, keteraturan, ketuhanan, karena kita dosa kalau kita tidak mengikuti nilai-nilai tertentu.
Lalu ada etika. Etika itu baik dan buruk. Nah, kita pilih yang baik. Kita pilih yang baik. Kalau nilai-nilai itu moral, baik, benar dan salah. Lalu ada etika itu baik dan buruk. Lalu ada norma, aturan. Nah, aturan itu supaya ditaati. Itu udah pasti pemilunya akan bagus. Pak, apa bisa pemilu yang seperti itu berjalan? Saudara, seluruh dunia di dalam studi-studi ilmu politik mempersaksikan secara ilmiah bahwa pemilu yang paling demokratis di dunia pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada tahun 1955. Bisa. Tahun 55 itu. Bisa. Tidak ada catatan di situ pelanggaran apa ya, kecil-kecil biasalah, insiden yang tidak disengaja dan sebagainya. Panitianya netral, pelaksanaan netral, pengadilannya juga netral pada waktu itu, tahun 1955. Jadi bisa, dengan cara apa? Nilai Pancasila, nilai kejuangan kita, ideologi negara kita, kemudian etika kita, dan norma-norma aturan yang sudah dibuat, diikuti saja itu sudah akan baik. Seumpama ada insiden dari situ, nanti akan ada Mahkamah Konstitusi yang akan meluruskannya. Cuma tadi ada yang tanya, Pak, siapa tuh yang tanya tadi, apakah Bapak yakin kalau Mahkamah Konstitusinya seperti itu bisa menyelesaikan masalah gitu? Nanti jawabannya nanti. Nah ya, ini pertanyaannya juga sama Nindya tadi, bagaimana lembaga yudikatif bisa dipercaya kalau seperti sekarang ini masalahnya? Saudara, yang di Mahkamah Konstitusi itu adalah peristiwa mendung bagi dunia hukum, tetapi sekarang awannya sudah dibersihkan. Karena apa? Penyebab mendungnya itu sudah diselesaikan. Melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan dengan jelas ini pelanggaran berat. Ada yang tanya, Pak, itu yang melanggar itu kan 9 hakim melanggar semua, kok hanya 1 yang diberhentikan dari jabatannya? Iya, karena yang 8 itu hanya melakukan pelanggaran ringan, ngomong ke media terlanjur, tapi yang 1 melakukan pelanggaran berat. Ada yang tanya gini loh, Pak, kenapa sudah tahu melakukan pelanggaran berat kok hanya diberhentikan dari jabatan, kok tidak dipecat? Kan menurut aturan harus dipecat dari kedudukan sebagai hakim. Menurut saya putusan MK itu harus diterima sebagai keputusan final, tidak perlu diperdebatkan. Kenapa, Pak? Ya alasannya boleh saudara setuju, boleh tidak, tapi tetap ini alasannya. Saudara, kalau ketua MK itu diberhentikan, dia boleh naik banding dengan membentuk MK yang baru. Misalnya saya ketua MK, diberhentikan dari jabatan ketua, saya boleh sebagai ketua MK membentuk lagi, saya membentuk lagi untuk banding. Jadi tidak ada kepastian kalau langsung dipecat. Kalau cuma diturunkan dari jabatannya lalu tidak boleh ikut sidang, sudah kepastian hukum segera terjamin, pemilu tidak terganggu. Itu yang sekarang harus kita terima. Dan insya Allah sidang-sidang sengketa hasil pemilu yang akan datang itu akan lebih baik. Karena pertama, borok-boroknya sudah dibongkar sekarang. Yang kedua, penyakitnya sudah diamputasi. Sehingga yang baru ini pasti akan takut untuk main-main dengan sengketa hasil pemilu nanti. Faisal Ahmad, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Sistem kampanye menggunakan poster, spanduk, Pak, itu merusak pemandangan di kota. Saudara, ada aturan. Di Perda ada, di peraturan KPU ada, agar ya kalau mau masang baliho, spanduk apa itu, 1 ada izin kepada Pemda dan ada pajaknya.
kalau jenisnya tertentu dan ada tempatnya, sehingga kalau melanggar tempat dan sembarangan itu bisa diturunkan atau bisa dipanggil ke pindah agar tidak mengganggu gitu. Tapi banyak saudara orang lain yang menganggap banyaknya spanduk itu sampai ke desa-desa, di pohon-pohon, digantung, di layangan, di apa. Ada yang bilang justru itulah kemeriahan pemilu. Ada. Tapi yang jelas semua itu ada aturannya. Generasi muda, Pak, sekarang ini banyak buzzer. Politik menggunakan buzzer. Saudara, saya ingin sampaikan. Sering sekali kalau saudara bicara buzzer itu seakan-akan bahwa buzzer itu hanya yang membela pemerintah. Kalau menyerang Pak Jokowi gitu lalu muncul buzzernya. Padahal buzzer itu juga ada yang dari pihak sana. Saudara tahu ada satu kelompok buzzer yang sangat terkenal, namanya Muslim Cyber Army. Itu jelas menyerang pemerintah. Bukan buzzer dari pemerintah, menyerang pemerintah terus sampai orangnya ketangkap masuk penjara juga. Karena membuat hoax-hoax itu tadi. Organisasinya ada, namanya ada. Itu koordinatornya seorang perempuan juga ada. Jadi kalau bicara buzzer itu, bayangan saudara jangan bicara penguasa. Buzzer itu ada di mana-mana. Buzzer itu artinya pendengung. Oleh sebab itu mari bangun kesadaran, beretika tadi. Bermoral dan beretika. Agar jangan menjadi buzzer. Bicara lewat media silakan jalan. Boleh bicara melalui medsos. Tetapi yang berkeadaban. Jangan membuat fitnah, jangan membuat ghibah. Tapi sekarang buzzernya pecah kongsi itu. Ada yang dulu dukung, nah sekarang balik nyerang. Ini saling perang sendiri di antara kelompok buzzer. Itu akibatnya kalau hanya emosi, bukan logika yang dipakai. Tapi begini, saudara. Ini penting, ini akademis. Buzzer itu kan biasanya menggunakan IT, menggunakan medsos. Nah dulu ketika medsos baru berkembang, itu timbul problem. Karena pada waktu itu ada orang memfitnah orang, menyebarkan berita bohong dan meresahkan. Itu dianggap yaitu kebebasan. Tetapi menimbulkan keresahan, akhirnya dibuat undang-undang ITE, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengancam orang barang siapa membuat berita bohong, menyebarkan tanpa hak dan seterusnya diancam pidana sekian. Nah sesudah ada undang-undang ini ada protes lagi. Pak, ini kan melanggar kebebasan. Dulu katanya harus diatur. Sekarang sesudah diatur melanggar kebebasan. Nah ini dilema. Oleh sebab itu nih sedang kita garap sekarang bagaimana membuat undang-undang ITE yang baru, yang sesuai dengan kebutuhan kita sehingga bisa keluar dari dilema yang kita hadapi itu. Saudara, dari BEM UNAN, Pak, 56% sekarang generasi milenial dan Gen Z, generasi Z. Gimana cara meyakinkan agar anak-anak seperti saudara ini mau datang ke TPS? Nyatanya sudah muak. Mau milih siapa? Muak milih calon-calonnya seperti itu, jorok semua. Partainya kotor. Saudara jangan berpikiran begitu. Kalau orang saudara menginginkan yang baik, lalu tidak ada yang baik terus saudara tidak milih, semakin hancur negara ini. Oleh sebab itu, lawan rasa muak itu datang ke TPS, pilih yang baik. Itu tanggung jawab saudara. Saudara, tidak lama lagi negara ini akan dipimpin oleh saudara. Saya sudah 23 tahun berturut-turut di pemerintahan. Sudah 40 tahun kalau dihitung sejak dari PNS. Sekarang sudah waktunya siap-siap untuk berhenti dan saudara harus siap-siap untuk naik. Saudara tidak bisa menghindar mengelola Indonesia ini ke depan. Karena ini warisan dari para
pendiri negara untuk saudara-saudara, untuk kita lanjutkan sampai ke akhir masa kelak. Indonesia ini tetap ada. Jadi rasa muak jangan saudara jadikan alasan untuk tidak memilih. Pilih siapa saja yang menurut saya paling baik di antara yang baik. Saya selalu mengutip ini, saudara, pemilu itu bukan memilih malaikat. Malaikat itu tidak ada dosanya, tidak ada jeleknya malaikat. Tapi manusia itu memilih manusia untuk memimpin kita, sedangkan manusia tidak ada seorang pun manusia itu yang tidak ada jeleknya dan tidak ada bagusnya. Manusia itu selalu campuran antara baik dan buruk. Tugas saudara memilih yang baiknya lebih banyak dari jeleknya. Karena pemilu itu tidak mungkin memilih orang sempurna atau malaikat. Pemilu itu adalah satu sikap untuk menyatakan agar orang jahat tidak jadi pemimpin. Itu filosofinya. Kalau mau nilai yang bagus nggak ada. Nabi sudah tidak ada sekarang. Kalau nabi bagus, malaikat bagus, tapi kita milih manusia di antara kita sendiri. Pilihlah yang terbaik. Saudara, putusan MK, kampanye boleh masuk kampus. Memang begitu putusan MK. Kampanye masuk kampus itu adalah kampanye dialogis atas izin rektor. Tentu ada temanya. Misalnya, Pak, gimana cara mengatasi kolusi atau mafia di bidang pertambangan? Anda sebagai calon wakil rakyat di daerah, dari daerah Sumbar, ayo datang kampanye ke kampus. Apa? Boleh atas izin rektor. Boleh. Nah, itu kalau kampanye elektoral. Kalau kampanye untuk inspirasi, untuk dasar negara, untuk mencapai tujuan negara yang sifatnya abstrak, inspiratif, itu memang boleh. Belum masa kampanye aja boleh. Nah, seperti saya sekarang ini kan kampanye, tapi bukan kampanye politik elektoral, kampanye ideologi negara, kampanye konstitusi negara, itu boleh. Makanya Pak Rektor tanpa ragu mengundang, karena ini bukan kampanye politik praktis. Itu artinya misalnya kamu harus milih ini, jangan pilih itu, partai ini baik, partai ini jelek, itu tidak boleh di kampus. Karena itu politik praktis. Tetapi kampanye konsep itu boleh diadakan di kampus. Oleh sebab itu saudara boleh sekarang mengorganisasikan diri. Saudara, kemudian dari Universitas Media, Pak, gimana caranya nih kader-kader parpol yang jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota harus mendukung partainya? Ada aturannya. Pertama saya katakan, hampir semua gubernur, wali kota, dan bupati sekarang ini itu bukan orang parpol. Ada beberapa yang harus diselesaikan pada akhir 2004. Tapi itu sedikit, tidak sampai 5%. Yang lain itu sekarang penjabat gubernur, penjabat bupati, penjabat wali kota itu bukan orang parpol. Itu ASN semuanya. Dan dia harus netral. Itu jawabannya. Tapi bagi yang masih berlanjut sampai 2024 ada aturannya. Tidak boleh sembarang kampanye, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sumatera Barat dan Bengkulu, gubernurnya itu masih sampai tahun 2024. Tapi yang lain sudah penjabat. Wali kota juga, bupati juga. Jadi sekarang sudah ASN lah. Yang masih ASN karena masa jabatannya habis 2024 juga ada aturannya. Kapan boleh kampanye, bagaimana caranya kampanye, di mana tempatnya kampanye. Tidak boleh menggunakan fasilitas negara, tidak boleh menggunakan mobil dinas, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu aturannya, itu saja diikuti. Bagaimana menangkal berita hoax? Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Saudara harus kritis, jangan sembarangan memforward
lalu mengomentari yang jelek-jelek gitu. Coba saudara bayangkan ada berita hoax begini. Ketika saya ribut mengungkap kasus pencucian uang sebesar 349 triliun itu, tiba-tiba ada berita. Ada gambar kepala saya, lalu bajunya baju KPK, tangan saya diborgol, bunyinya berita itu, luar biasa, Mahfud MD yang banyak omong ditangkap oleh KPK, hartanya disita sebanyak 400 miliar. Itu hoax. Dia cuma muntas saja gambar orang, kepala diletakkan di situ, lalu begitu berita. Itu banyak yang kemudian memforward, ini orang yang banyak omongnya ternyata ditangkap KPK juga gitu. Padahal enggak ada itu. Sehingga saya laporkan ke polisi, Pak, ini ada berita ini Pak. Polisi bisa nangkap enggak? Bisa. Tolong cari yang nyebarkan ini. Ditangkaplah orang namanya Muhammad Anwar dari Makassar. Saya bilang bawa ke Jakarta. Interogasi, dia ngaku minta maaf. Karena minta maaf, saya suruh pulang. Sudah diangkut ke Polda Metro Jaya. Kalau saudara juga buat sembarangan, kalau polisi mau mencari saudara membuat atau saudara menyebarkan, itu gampang, polisi punya alat sekarang saudara. Jangan main-main dengan hoax itu. 2 kali saya, ada orang juga bilang, Pak Mahfud itu nggak tahu melaksanakan tugasnya tentang pelanggaran HAM. Masa peristiwa seperti itu disebut, itu yang peristiwa KM 50 disebut bukan pelanggaran HAM berat. Lah saudara, memang iya, kejahatan berat dan pelanggaran HAM berat itu beda. Kejahatan berat itu dilakukan oleh sipil atau oleh oknum yang tidak mengatasnamakan struktur. Itu kejahatan berat, misalnya membunuh 10 orang, membakar 200 orang, itu kejahatan berat. Narkoba itu kejahatan berat. Tapi kalau pelanggaran HAM berat, itu pelakunya aparat secara resmi, diperintah oleh atasannya, caranya begini, nanti hasilnya begini, cara menyembuhkannya begini. Itu namanya pelanggaran HAM berat. Lalu dia bilang, itu Pak Mahfud Menko Polhukam bodoh, tidak berperi kemanusiaan, orang dibunuh bukan pelanggaran HAM berat. Memang bukan. Dia bilang begitu. Saya bilang ke polisi, bisa enggak nih dicari orang nih? Bisa Pak. Pakai face recognition. Saya lapor jam 9, jam 11 sudah ketemu orangnya, sudah diantar ke kantor saya. Ini Pak orang yang melakukan. Ternyata takmir masjid. Ya ini cuma minta maaf gitu. Minta maaf Pak, saya tidak tahu bedanya pelanggaran HAM berat dan kejahatan berat. Ya udah kamu pulang. Jangan suka berkomentar hal-hal yang kamu tidak tahu. Saya bilang begitu. Ini kalau nanggepi orang-orang begitu tuh gampang saudara. Kita sudah punya alat, KPK punya, polisi punya, BIN punya, BAIS punya. Bahkan sekarang orang-orang swasta itu juga udah ada yang mulai punya tuh. Mengikuti siapa nih yang pertama kali membuat ini, disebarkan oleh siapa, beredar ke nomor berapa saja, sudah bisa dilacak sekarang. Jangan main-main dengan hoax. Nanti kalau itu sangat serius, saudara dicari gampang. Nggak perlu waktu 2 hari untuk menemukan saudara, untuk menemukan kita. Itu. Saudara sekalian, yang terakhir, Saudara Aswari dari Universitas Putra Indonesia. Segala warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Tetapi di Indonesia ini Pak, kok banyak pelanggaran hukum. Negara bisa hancur, kata Pak Mahfud. Iya. Saya selalu berteriak agar hukum di negeri ini ditegakkan. Karena kalau hukum tidak ditegakkan, negara itu bisa hancur. Dalilnya 2. Dalil ilmiahnya, terjadinya 4 dis. Jika suatu negara dalam proses penegakan hukumnya masuk ke 4 dis itu, negara itu akan hancur. Apa itu? Pertama, negara itu mengalami disorientasi.
keluar dari ketentuan-ketentuan yang harusnya menjadi orientasi penegakan hukum. Hukum selalu dilanggar itu berarti disorientasi. Yang kedua, distrust. Kalau hukum selalu disorientasi, maka akan timbul distrust, ketidakpercayaan publik. Kalau ketidakpercayaan publik terus berkembang, akan terjadi disobedience, pembangkangan. Orang membangkang terhadap putusan pengadilan, membangkang. Kayak sekarang itu orang sudah bilang, putusan pengadilan itu bohong, nggak usah diikuti. Itu disobedience namanya. Kalau disobedience karena pelanggaran hukum terus terjadi ini, disobedience dibiarkan, maka akan terjadi disintegrasi. Disintegrasi itu, saudara, artinya negara itu hancur, negara itu bubar. Itu dalil ilmiahnya, ada bukunya tentang itu, yang disusun berdasar fakta-fakta timbul dan tenggelamnya negara. Nah, ini yang saya katakan dalil 4 dis ini, itu diperkuat atau berdasar pada hadis Nabi. Kata Nabi, ingatlah, ini ceritanya gini, singkat, 2 menit. Suatu hari ada seorang aristokrat di Madinah, namanya Bani Mahzum. Bani Mahzum itu punya seorang perempuan cantik, anaknya suka mencuri. Suatu saat ketangkap mencuri karena dia punya penyakit kleptomania. Kalau tidak mencuri itu tangannya gatal, apapun dicuri gitu. Dilaporkan ke Nabi. Nabi, ini mencuri, ya udah hukumannya potong tangan. Lalu keluarga Bani Mahzum itu merayu Nabi melalui putra angkat Nabi. Tolong bilang ke Nabi dong, anak saya jangan dihukum, saya malu. Sudah bayar berapa saja saya mau, asal jangan dihukum anak saya. Mau nyuap dia kepada Nabi. Lalu apa, saudara? Kata Nabi, ingat hancurnya bangsa-bangsa dan negara besar di masa lalu itu karena kalau ada orang aristokrat, orang pejabat, orang punya uang bersalah minta tidak dihukum, sementara kalau ada orang kecil bersalah langsung dihukum. Itu negara hancur kalau kayak gitu, kata Nabi. Contohnya tuh negara bangsa lalu, Romawi, Cina, Mesir, Persia itu kan timbul tenggelamnya pemerintah itu karena ketidakadilan. Hancurnya sebuah rezim itu karena ketidakadilan. Maka kata Nabi, Bani Mahzum, tidak bisa saya mengampuni anakmu. Anakmu harus dipotong. Karena kata Nabi, fa'ayyamallah lau anna Fatimah binti Muhammad sarokat faqata'tu yadaha. Demi Allah, jangankan anaknya Bani Mahzum, anak saya Fatimah kalau mencuri saya potong tangannya agar negara tidak hancur. Oleh sebab itu, ya, kalau ingin menegakkan negara ini, mari tegakkan hukum dengan baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.